Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita awali perkuliahan kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrak boleh ditawar, tapi jangan lama-lama, jadi secepatnya ditandatangani dan diupload ulang sebagai capaian perkuliahan pertemuan pertama. Mahasiswa menghasilkan dan menunjukkan kontrak perkuliahan RPS. Jadi sebetulnya etikanya berbicara itu menampakkan wajah, menghadapkan wajah kepada lawan bicaranya. Jadi ketika saya mengaktifkan video, mahasiswa juga harus mengaktifkan video, jangan malu. Nanti dikerekam oleh Bu Primi dan nanti diupload di YouTube-nya Bu Primi, kan terus saya jadi mahasiswa bisa jadi trending gitu. Tidak usah malu ya. Karena kan itu justru nanti kelihatan. Tapi sebenarnya nggak selalu ini ya. Yang meng-on-kan video nggak selalu ini kok. Nggak selalu kena capturean. Pertama kan masih kontrak dan RPS ya. Kontrak dan RPS itu meskipun itu bukan materi perkuliahan, cuman itu jadi capaian mata kuliah sebenarnya. Karena jadi mahasiswa tuh tahu proses perkuliahannya seperti apa, menyadari bahwa mahasiswa itu juga sumber dari perkuliahan karena metodenya student center learning. Sumber itu tidak satu-satunya pada dosen, karena itu kayak zaman anak SD, SMP, SMA, sumber satu-satunya adalah guru gitu ya. Kalau pendidikan orang dewasa seperti kalian sudah dewasa kan ya, sudah bukan anak unyu-unyu lagi atau anak-anak ABG Iya, sudah 20 ke atas. Oke. Di pertemuan kedua kemarin pembahasannya adalah tentang konsep-konsep dalam komunikasi massa. Dan ini sudah terlihat ya PowerPoint-nya di layar Anda ya. Pertemuan pertama kemarin tentang konsep-konsep dalam komunikasi massa. Nah ini, jadi literatur buku ini bahasa Inggris tentunya ya. Ada e-booknya, nanti bisa di-download di link drive yang ada di RPS. Tapi kali ini kita dilarang menggunakan WhatsApp. Dosen dilarang mengajar menggunakan WhatsApp karena keluhan mahasiswa. Dosennya ngajar pakai WhatsApp group saja. Padahal di WhatsApp group itu kita juga memantau. Kita juga memudahkan mahasiswa ya dengan WhatsApp group itu. Kita juga masih memberikan. Bu, permisi, ini ada yang mau masuk tapi belum di ACC, Bu. Oh iyalah, saya ini sedang ngaktifin print preview. Kalau mau nge-ACC slideshow-nya ini saya lepas dulu ya. Saya lepas masih kelihatan kan ya tapi? Iya, Bu. Oke. Masih, Bu. Ini ya, Ulia, Ngartini sama siapa ini? Oke. Itu karena keluhan mahasiswa gitu, dengan metode pengajaran WhatsApp, akhirnya semester ini dosen ya harus menggunakan video conference. Dan sebetulnya video conference pilihan saya juga bukan Google Meet tapi Zoom. Zoom itu Google Meet ini nanti free-nya itu berakhir sudah enggak free. Free-nya hanya sampai akhir Maret. Menurut info yang beredar di artikel online ya, artikel online. Setelah itu untuk menggunakan Google Meet harus berbayar. Di Zoom saya juga bisa memecah kalian jadi beberapa kelompok nanti kalau ada dinamika kelompok pakai breakout room. Google Meet juga ada fasilitasnya breakout room, cuma saya kurang terbiasa saja ya, kurang familiar dan agak ribet kayaknya breakoutnya di Google Meet itu tampilannya dibandingkan dengan Zoom. Ya, pertemuan ketiga ini harusnya nanti ada dinamika kelompok ya, ada tugas kelompok. Wah, langsung melek. Oh, Dava ternyata video langsung senyum dia dengan kata-kata tugas. Rasul Khairul langsung nguncek-nguncek mata. Namamu kok berat ya, Rasul gitu.
Yang saya sampaikan di pertemuan kedua dan ketiga ini nanti masih ada kaitannya sebetulnya, yaitu dari Dennis McQuell ya, Mass Communication Theory. Hampir sebagian besar kajian tentang komunikasi massa itu juga menggunakan referensi ini. Nanti di perguruan tinggi banyak lah ya, sebagian besar perguruan tinggi yang ada dalam asosiasi perguruan tinggi, asosiasi pengelola prodi ilmu komunikasi maupun komunikasi dan penyiaran Islam. Tentu saja tidak semua buku ya, karena referensi ini nanti juga ada pengulangan menjadi sumber referensi mata kuliah yang lain, mata kuliah teori komunikasi atau teori komunikasi massa atau mata kuliah yang lainnya. Kenapa buku ini? Karena tentu saja ya biar terliterasi secara internasional lah ya teman-teman. Apakah buku yang lain tidak digunakan Bu? Tidak diperbolehkan untuk digunakan? Boleh, buku yang lain boleh digunakan. Intinya mana yang mudah buat teman-teman saja gitu. Nah, di pertemuan kedua itu tugasnya masih individu, pertemuan ketiga ini nanti ada tugas kelompok dan individu. Di pertemuan kedua itu tugasnya membuat mind map, pikiran, map, peta konsep atau mind map ya. Mind map itu bentuknya seperti ini, salah satunya, salah lainnya ada banyak. Intinya mind map itu dalam komunikasi massa ini ada istilah-istilah apa saja sih? Ada kosakatanya apa saja yang berhubungan dengan komunikasi massa? Gitu. Nanti kalian berdasarkan penjelasan saya dari buku Dennis McQuell, dan kalau kalian tidak jelas nanti bisa ditonton video yang saya upload di YouTube. Mas juga silakan dibaca bukunya. Ada istilah-istilah apa yang berkaitan dengan istilah itu konsep. Ini konsep-konsep apa yang berhubungan dengan komunikasi massa. Ini saya contohkan seperti ini. Jadi mind map-nya boleh persis seperti ini, boleh dikreasi sendiri, boleh kotak, boleh segitiga, boleh segi poligon, boleh ditulis tangan di kertas di buku catatannya, kemudian kasih ini garis-garis sendiri, difoto, nanti diupload di blog kalian atau di medsos kalian, URL-nya yang dimasukkan ke Vclass. Karena kemarin itu Vclass sempat berat untuk dibuka, karena ternyata banyak mahasiswa yang mengupload file tugas, bukan link ya di mata kuliah yang lain sih ya. Mata kuliah saya sedikit mungkin yang seperti itu. Jadi link saja ya, link Google Drive atau link sebisa mungkin link blog. Karena kalau link blog itu identitas kalian, identitas saya sebagai dosen pengampu, nama mata kuliah, institusi lembaganya, itu kan nanti akan tersimpan di algoritma Google. Gitu ya. Media sosial juga kalau bisa kalian punya blog sendiri deh, khusus untuk mata kuliah kalian, khusus untuk karya-karya kalian. Yang kemarin sudah pernah merasakan metode perkuliahan saya pasti sudah punya blog sendiri juga. Nah, itu dirawat blognya buat ngisi, buat nulis itu ya tentang perkuliahan. Dan setiap karya disertakan identitasnya, itu artikel apa, mata kuliah apa, dosennya siapa, kelas, prodi, IAIN, kemudian nama dan NIM kalian. Itu nanti akan terekam di algoritma Google. Ketika ada orang yang menggoogling nama kalian, nanti keluar karya-karya kalian. Begitu juga dengan saya. Coba kalian googling nama Premi Rohimi, nanti kan banyak keluar yang bukan saya. Hasil penelusurannya bukan hanya milik saya, milik mahasiswa. Kata-kata media massa, ada kata-kata proses, publik, komunikasi. Ini kan semuanya ini ada hubungannya dengan komunikasi massa. Jadi apa ini? Jadi sudah ada bayangan ya kira-kira. Nah, ini nanti akan saya sampaikan apa yang jadi capaian perkuliahan untuk pertemuan kedua kemarin itu, mahasiswa menghasilkan dan menemukan konsep-konsep yang berhubungan dengan komunikasi massa. Menemukan dan menunjukkan itu, jadi ditunjukkan dalam bentuk peta konsep gitu. Dan untuk pertemuan ketiga ini mahasiswa menghasilkan dan menunjukkan
Oh sorry, membedakan dan menunjukkan media massa. Membedakan dan menunjukkan media massa. Tugasnya nanti, jadi kalau untuk pertemuan ketiga ini capaiannya mahasiswa bisa membedakan dan menunjukkan media massa. Jadi nanti kelas akan saya bagi jadi 4 kelompok media massa. 4 kelompok itu tugasnya untuk berdiskusi kelompok, ngobrolin per kelompok sesuai dengan bentuk media massa, jenis media massanya, dan kemudian tugasnya juga ya itu teman-teman masing-masing individu yang menjadi tugas tiap kelompoknya. Jadi nanti yang kebagian kelompok media cetak, berarti kalian ngevlog dengan media cetak. Ini loh, hai guys, enggak gitu ya. Intinya ngerekam diri kalian sendiri dengan media cetak, misalnya buku atau koran atau majalah gitu. Yang media audio dengan radio atau perekam alat perekam, kemudian yang audiovisual TV, film, ya, kemudian yang internet, media sosial dengan medianya, gitu. Ngevlog biasa aja kan, kalian sering ngevlog ya, bikin story, bikin status dalam bentuk video, gitu. Tapi sebelumnya tentu saja akan ada penjelasannya dari saya. Silakan menuliskan daftar hadirnya di menu chat. Sama kalau ada yang sudah bisa memantau kelasnya, sudah saya masukkan ini. Sudah saya input pertemuan ketiga. Di awal abad 20 itu ada revolusi. Ada revolusi yang menjadi momen munculnya atau dicetuskannya komunikasi massa. Revolusi apakah itu? Kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Mbak Zakiyah masih ingat? Awal abad 20 itu ada revolusi apa, Mbak? Kok senyum-senyum, Mbak? Dengar nggak suara saya ya? Revolusi apa, Mbak? Awal abad 20. Coba ya. Kalau Dava ingat nggak awal abad 20 revolusi apa? Itu ya. Orde Baru itu. Apa? Waktu konsernya Soeharto. Oh bukan, awal abad 20 kok. Jauh sebelum itu. Iza? Googling boleh, Bu? Googling ya boleh dong. Bentar. Sebentar. Tak pikir sudah googling. Kalian itu ketika saya kuliah tuh silahkan googling. Sehingga kalau ada informasi yang kurang tepat dari saya, itu kan kalian bisa meluruskan ya. Sehingga kalian membantu mengurangi dosa saya yang menyesatkan. Ini ada yang ngacung, ngerti ini ngacung? Raise hand. Ngerti ini tahu awal abad 20 ada revolusi apa? Yang menghubungi dengan komunikasi massa, menandai dengan komunikasi massa dan media massa. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TI ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Sebelum itu. Dapat materi ini kok, ada revolusi apa sih awal abad 20 itu yang menandai munculnya media massa? Revolusi apa? Tadi ada suara, nggak ada orang. Nah ini malah badu etok khairatun hasanah. Udah dimatiin. Revolusi industri, Bu. Ya, jadi revolusi industri itu kemudian menjadi momen munculnya komunikasi massa karena kemudian ditemukan banyak berbagai berbagai penemuan yang kemudian mendukung penemuan ada mesin cetak, kemudian lanjut lagi film, radio dan TV gitu. Nah, jadi zaman tersebut atau periode tersebut, kalau kita bilang zaman dulu ya, emang dulu banget.
Sifatnya ini internasional. Kalau Lengsernya Soeharto kan nasional. Zaman atau periode tersebut ditandai dengan perpindahan ke kota-kota. Apa itu istilahnya perpindahan ke kota? Yang dari IPS, enggak dari IPS juga tahu sih, itu pelajaran SD itu. Perpindahan ke kota itu apa? Urbanisasi. Ya, urbanisasi, betul. Apa tadi Iza sama Nur Rohmah ya? Urbanisasi. Jadi perpindahan ke kota-kota, melewati perbatasan, dan juga pergulatan antara kekuatan perubahan. Periode itu dengan berarti konflik ya, konflik antara monarki dan negara bangsa atau nation state. Nah, media massa secara umum ya, dalam bentuk jamak atau secara umum, merupakan atau merujuk kepada alat untuk berkomunikasi secara terbuka. Komunikasinya secara terbuka, tidak tertutup ya, secara terbuka. Artinya terbuka. Setiap orang yang berada pada radius keterjangkauan media itu bisa ikut berkomunikasi. Ada alat untuk berkomunikasi secara terbuka yang terorganisir. Kalau terorganisir berarti ada yang mengatur, dan itu bukan hanya satu orang, satu individu ya, terorganisir. Ada organisasinya, ada lembaganya gitu. Dalam jarak jauh. Jadi komunikator atau penyampai pesan atau pengirim pesan tidak berada di sebelahnya komunikan atau penerima pesan atau receiver. Subjek tidak berada di sebelah objek, tapi jaraknya jauh. Dan kepada banyak orang dalam waktu yang singkat. Itu definisi media massa. Ya. Media massa itu lahir ke dalam konteks ya, konteks. Jadi ada yang mengitari kemunculan, ada apa ya? Ada latar belakang munculnya media massa. Jadi tidak begitu saja tiba-tiba nongol media massa, enggak. Media massa itu muncul dalam konteks dan konflik di era peralihan. Ini secara terus-menerus dihubungkan dengan tren, kemudian perubahan masyarakat, dihubungkan juga dengan budaya, seperti yang dialami pada tingkat individu, masyarakat, maupun dunia. Jadi media massa ini akan selalu berhubungan dengan konteks, dipengaruhi oleh tren, perubahan masyarakat, juga budaya. Nah, di sini ada pertanyaan. Adakah konsep-konsep yang sudah bisa teman-teman temukan, teman-teman tangkap untuk dituliskan ke dalam peta konsep tentang komunikasi? Rasul? Izin bertanya. Ya, silakan Iza. Di abad ke-20 kan revolusi industri. Ada berbagai macam ya penemuan itu tadi. Nah, kita fokusnya di yang mana gitu nantinya? Oh, tentu saja kita tidak mengkaji penemuan-penemuan itu ya. Penjelasan tentang revolusi industri itu menjadi pengantar untuk teman-teman atau untuk saudara semua untuk memahami tentang komunikasi massa, tentang fenomena komunikasi massa. Bahwa komunikasi massa itu dari perspektif sejarah ya, muncul di awal abad 20. Muncul dalam konteks sosial, politik, ekonomi saat itu adalah revolusi industri. Kemudian awal kemunculannya juga menjadi awal kajian komunikasi massa. Itu Mbak. Jadi penjelasan tentang revolusi industri dan awal abad 20 itu justru menjelaskan
ya justru ada hubungannya dengan komunikasi massa, karena kemunculannya adalah pada saat itu. Sebelum itu apa tidak ada komunikasi massa? Sebelum itu tentu saja komunikasinya sifatnya kan antar pribadi atau malah mungkin pribadi dengan kelompok. Seperti saat Rasul Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menyiarkan, bukan menyiarkan ya, menyiarkan, menyebarkan syiar Islam, kan Nabi Muhammad itu mengutus orang untuk mendatangi, ya. Pada perspektif tertentu orang tersebut dikatakan sebagai media komunikasi, tapi bukan media massa. Karena definisi media massa adalah alat pada waktu itu ya, awal kemunculan istilah media massa itu. Media massa adalah alat untuk berkomunikasi, ya, dengan banyak orang dalam waktu yang singkat, yang terorganisir, gitu, kepada banyak orang dengan waktu yang singkat. Kalau sebelum ada media massa, komunikasi itu butuh proses yang lama untuk sampai kepada satu kabar berita, untuk sampai kepada banyak orang itu butuh prosesnya berapa hari baru berita itu tersiar. Tapi ketika kemudian muncul media massa, informasi itu tersiarkan dengan cepat. Bahkan sampai sekarang ini, ya kan, dalam hitungan sekian detik lah informasi itu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tentu saja informasi publik ya, bukan informasi private atau pribadi. Jadi jawaban saya atas pertanyaan Iza tentang revolusi industri itu nanti fokusnya pada kajian apa gitu ya? Atau dari mempelajari gimana? Ya, nanti kita fokusnya di mata kuliah ini mempelajari apa gitu. Ya, mata kuliah ini akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan komunikasi massa. Tetapi kita tidak mempelajari revolusi industri, kita tidak mempelajari tentang alat-alat yang penemuan zaman dulu, enggak. Nah, apa yang berkaitan dengan komunikasi massa? Ya, yang tadi saya sampaikan sebetulnya. Gitu. Jadi awal abad itu hanya Mengantar. Bukan hanya ya pengantar, dan bukan hanya sih sebenarnya ya, ketika kita menyebutkan, ketika nanti ditanya komunikasi massa itu munculnya sejak kapan sih, Anda sudah punya jawabannya gitu. Oke? Iya Bu. Ya, ada pertanyaan lain lagi, silakan lah ya. Kalau bertanya itu pertanyaan apapun, jangan khawatir malu atau ini kayaknya pertanyaan receh itu jangan ya. Justru semakin receh atau remeh pertanyaan Anda itu saya seneng. Itu semakin menunjukkan kecerdasan saya gitu ya. Yang wow. Kalau ada mahasiswa yang lebih cerdas dari saya panik gitu. Oke. Sampai mana tadi kita? Oh, masih di slide pertama sih sebetulnya ya. Jadi slide yang pertama di pertemuan kedua ini. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan tuh awal abad 20. Saya menyebutkan ini sebagai salah satu konsep dalam komunikasi massa. Saya bisa menjelaskan awal abad 20 adalah pertama kali komunikasi massa disebutkan, istilahnya muncul. Kemudian saya tuliskan juga konsep yang lain tentang media massa. Komunikasi massa itu awal kemunculannya itu berbarengan juga dengan istilah media massa dan berbarengan dengan munculnya media massa. Kemudian nah ini nanti yang istilah-istilah yang lain di penjelasan berikutnya. Jadi tadi penjelasan terakhir saya sebelum saya buka kesempatan untuk bertanya, meskipun kalau tidak saya buka kesempatan untuk bertanya silakan diinterupsi ya. Jadi media massa itu ya muncul dalam konteks dan konflik di era peralihan, dan itu akan selalu terus-menerus muncul berhubungan dengan tren perubahan masyarakat dan budaya. Nah, ini akan dialami di tingkat individu atau personal
masyarakat, bahkan dunia. Artinya gini, teman-teman lahir soalnya sudah ada HP ya. Kalian tuh lahir di tahun 90-an ya? 2000-an. Ah, itu ya, saya pertama kali punya HP itu 2001. Waktu KKN waktu itu. Nomor saya ini juga nomor yang saya miliki sejak 2001. Saya kan setia orangnya. Setia itu mahal, bukan buat mereka yang murahan. Ya. Oke. Jadi munculnya HP itu kan juga karena ada tren produksi informasi yang pesat. Ada tren penggunaan alat komunikasi atau telepon yang kemudian sudah semakin canggih. Kemudian muncul HP. Gitu. Jadi akan selalu ada hubungannya dengan tren, dengan perubahan masyarakat dan budaya. Lalu apalagi yang terbaru kali ini? Artificial intelligence. Nanti kedepannya, meskipun sudah ada film-film tentang itu ya, kita telepon itu tidak lagi hanya bisa, kalau zaman dulu hanya bisa mendengar suaranya ya. Dulu begitu, tapi lama-kelamaan kita nelpon juga bisa melihat wajah lawan bicara kita. Nanti bisa mungkin ada kayak hologram gitu, tidak sekedar wajah gitu. Orang tersebut bisa hadir secara virtual di sebelah kita, di hadapan kita. Secara virtual utuh gitu ya. Kalau ini kan secara virtual 2 dimensi gitu ya. Nah, jadi itu akan selalu berhubungan dengan tren, ya, saya ulangi lagi, perubahan masyarakat dan budaya. Nah, penjelasan berikutnya, media masa awal diantaranya surat kabar atau koran ya, newspaper, surat kabar atau koran. Koran itu bahasa Belanda. Ini di kelas ini saya yakin ada yang belum pernah pegang koran sama sekali. Ada nggak? Pegang loh. Udah ada, Bu. Udah ada. Pasti ini di kelas ini ada yang kalau lihat koran mungkin. Kalau pegang koran dalam bentuk bungkus nasi, oke lah. Tapi koran utuh, halaman per halaman, pasti ada yang belum pernah pegang. Bu, kalau kerjaan tugas kan suruh dibaca, Bu. Kenapa? Karena Bu, kan kalau kerjaan tugas kan disuruh baca, Bu. Oh gitu. Kalau disuruh ngerjain tugas itu, kalau ngerjain tugas suruh baca koran. Iya. Koran yang bentuknya apa? Koran ya yang bekas itu, Bu. Biasanya Koran yang bekas. yang kemarin itu loh, Bu, disuruh cari berita yang ini kayak gitu, Bu. Oh gitu. Mata kuliah apa itu? Apa, Bu? Mata kuliah apa yang tugasnya disuruh baca koran? Waktu SMK kok, Bu, kalau kuliah. Oh gitu. Oh ya, yang dari SMK. SMK-nya multimedia juga mungkin. Iya. TKD, Bu. TKD. Oh TKD. Teknik komputer dan jaringan. Oh TKJ. Oke. Ini yang. Tapi ini saya yakin ini ada wajah-wajah yang nggak pernah menyentuh koran sama sekali. Nuduh ya. Kalau teman-teman belum pernah pegang koran, untuk mata kuliah komunikasi massa, teman-teman harus tahu tentang media massa. Semoga nanti yang belum pernah menyentuh koran itu dia dapat kelompok yang media cetak ya, sehingga dia bisa ngevlog. Aku pernah megang koran. Di media masa awal ya, diantaranya surat kabar, koran ya, kok surat kabar atau koran itu, dan ada majalah, ada film, radio, itu berkembang dengan pesat sehingga jadi seperti sekarang ini yang bisa kita kenali bentuknya. Tapi tentu saja ada perubahannya. Perubahan utamanya adalah pada skala dan diversifikasi. Skala itu sebentar ya.
iklan tadi ya. Jadi perubahan dalam skala itu, kalau koran zaman dulu itu mungkin hanya satu lembar gitu ya. Tapi kemudian seiring perkembangan zaman, kemajuan mesin cetaknya, kebutuhan masyarakat akan informasi, surat kabar itu semakin lebar, ukurannya semakin besar ukurannya, dan semakin banyak jumlah halamannya per sekali terbit. Begitu juga dengan majalah, begitu juga dengan radio. Radio zaman dulu itu besar banget ya, selemari gitu, lama kelamaan mengkeret ya tidak mengkeret, mengecil gitu. Bahkan sekarang kita tidak memerlukan radio sebagaimana bentuknya radio atau sebagaimana bentuk awalnya radio. Teman-teman yang mendengarkan radio ini, ada enggak yang pendengar setia radio di kelas ini? Ada enggak? Bener Bu, tapi dengar setia. Udah setia. Cuma Ada Bu, tapi enggak sekali. setiap hari dengerin. Udah nggak Oke, setia. udah gak setia. Mendengarkan radio dengan cara apa? Gimana Bu? Iya. Mendengarkan radionya dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan ya. Mendengarkan radionya menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan radio? Dengan tonku Iya. salon. Menggunakan salon. Ada nggak yang mendengarkan radio menggunakan HP? Ada. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan diversifikasi. Diversifikasi. Radio tidak hanya bentuk radio seperti itu, tapi ada radio online. Ya, meragam. Ragamnya yang berbeda, yang bertambah. Koran juga mengalami konvergensi dan diversifikasi. Koran kalau zaman dulu kan bentuknya kertas ya, bentuknya cetak kertas. Kalau zaman sekarang koran bentuknya seperti apa, Mbak Nadia? Itu di atasnya itu ada centelan baju ya, Nadia ya. Oh, langsung di off kan videonya. Hati-hati kalau nyentelin sesuatu, jangan nyentelin yang lain ya. Nyentelin baju. Mbak Nadia, koran zaman sekarang bentuknya seperti apa? Mati lagi video. Itu Bu. Diaktifkan aja Mbak videonya. Nggak usah malu. Iya. Iya udah Bu. Heeh. Udah Oh, berarti jaringannya. Soalnya kadang nggak aktif. Koran zaman sekarang bentuknya seperti apa, Mbak? tabloid gitu. Termasuk nggak Bu? Bentuk fisiknya koran seperti apa? Bentuk. Maksudnya gimana Bu? Kalau zaman dulu bentuk fisik koran itu kan printed media ya, atau media cetak di kertas ya. Apa Deva? Kalau untuk korannya sekarang dengan dulu masih sama Bu, ada yang masih dengan koran. Tapi mungkin kontennya ada yang ditaruh di media di media internet gitu Bu. Namanya koran apa itu? Koran yang dulu atau koran apa? Koran apa namanya kira-kira? Badrul Ula? Belum tahu. Koran digital ya? Koran digital, iya. Jadi bentuk fisik medianya sudah berbeda. Meskipun kita masih bisa menemukan koran yang bentuk fisiknya sekarang berupa kertas ya. Kertas dicetak di kertas masih ada. Kalian cari koran Kompas yang bentuknya dicetak di kertas itu masih ada. Tapi koran juga sekarang bisa dibaca ya dengan media handphone atau komputer gitu ya. Artinya koran dalam bentuk koran digital. Nah, itu juga berbayar koran digital itu. Coba saja dibuka Kompas ya. Di browsing Kompas cetak. Itu ketika jadi tampilannya, visualnya
ya sama kayak koran konvensional ya, koran bentuk cetak gitu. Cuman kita tidak sedang memegang kertas ketika kita membaca surat kabar tersebut, tapi yang kita pegang adalah gadget kita atau HP kita masing-masing. Itu yang disebut sebagai diversifikasi atau perubahan pada skala. Diversifikasi juga dalam bentuk meragamkan medianya. Jadi kayak koran, kayak Kompas itu tidak hanya punya koran saja, tetapi punya apa lagi selain koran? Kompas, Bu. TV. Punya TV, ya itu namanya diversifikasi juga, gitu. Nah, TV sendiri itu muncul di pertengahan abad ke-20, gitu ya. Jadi lebih duluan munculnya itu film, radio, baru kemudian pertengahan abad ke-20 muncul TV. Jadi secara serupa ya, semua media massa itu memiliki ciri utama dari komunikasi komunikasi massa. Komunikasi massa puluhan tahun yang lalu dan yang sekarang itu ciri utamanya masih yaitu kemampuan untuk menjangkau seluruh populasi dengan cepat ya, dengan informasi, opini dan hiburan yang sama ya, kemampuan menjangkau seluruh populasi dengan cepat. Kemudian ketakjuban universal yang sama. Rangsangan dan harapan serta ketakutan dengan yang sama yang dialami setiap halayaknya. Kemudian ada hubungan antara media dengan kekuasaan. Itu. Dan efek atau dampak dari komunikasi massa itu besar dibandingkan dengan komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang lain, gitu ya. Itu. Tentu saja perubahan ini mencakup banyak aspek ya, mencakup juga perubahan bentuk dan isi medianya. Artinya perubahan, contoh kita ambil contoh perubahan koran tadi atau surat kabar dari dulu hingga sekarang itu tidak sekedar perubahan pada material medianya yang dari kertas ke digital, tetapi perubahan isinya. Kalau zaman dulu itu berita yang disampaikan itu mungkin 1 minggu masih update, kalau sekarang update-nya itu harus per detik ya untuk media, untuk surat kabar atau koran, atau paling lama sehari lah. Tuh, aktualnya, update-nya berita itu selama itu. Kemudian selain itu, kita perlu memahami bahwa komunikasi massa itu bukan lagi satu-satunya alat komunikasi di tingkat masyarakat global. Jadi ada teknologi baru yang telah berkembang, yang ini menunjukkan bahwa ada aliran komunikasi. Kalau komunikasi massa dalam skala yang besar, itu aliran komunikasinya kan satu arah, dari penguasa atau siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai media tersebut, atau dari penguasa komunikasi ke halayak. Kalau sekarang ini ada yang namanya teknologi baru, teknologi jaringan, teknologi media sosial yang memungkinkan arus komunikasi itu timbal balik, dua arah, banyak arah, bahkan tak terarah. Komunikasi massa yang sekarang. Maka kajian komunikasi massa ini akan selalu dinamis sekali ya. Jadi bukan harga mati. Bentar ya. Jadi itu tadi ya, komunikasi massa dalam artian besar ya, itu adalah konten publik yang dulunya ya, konten publik yang alirannya itu satu arah, dari penguasa ke publik atau ke halayak, ke penonton, pembaca, pendengar. Tapi kalau sekarang itu komunikasi bukan lagi konten publik, konten pribadi
itu sudah jadi konten publik ya, padahal itu konten pribadi. Dan alirannya sudah tidak searah lagi, tapi dua arah, banyak arah, bahkan tak terarah. Nah, ini adalah kalau yang penjelasan yang sifatnya ada di Dennis McQuail, nanti bisa diakses. Penjelasan yang selain itu adalah penjelasan dari saya gitu ya. Jadi Dennis McQuail tidak mengatakan sih di bukunya ini bahwa komunikasi yang sekarang itu sudah tidak terarah gitu. Itu murni penjelasan dari saya. Tapi Dennis McQuail menyatakan bahwa komunikasi massa dalam artian yang skala besar itu adalah konten publik yang mengalirkan satu arah komunikasi dari yang berkuasa tuh. Media menurut Dennis McQuail lagi, media yang sekarang itu atau yang disebut sebagai media baru ya, itu istilah, itu konsep. Saya kasih petunjuk nih, bisa dimasukkan ke peta konsep. Jadi biar tidak terpukau dengan penjelasan saya, nanti lupa nulis. Media baru terutama internet itu ya, dan teknologi mobile, teknologi yang saat ini media sosial, kemudian ada lagi teknologi bisa mengunggah, mendownload bagi video gitu ya. Serta jenis-jenis konten dan aliran baru yang juga dibawa pada saat yang bersamaan ini itu memiliki karakteristik yang berbeda tentunya dengan media yang zaman dulu. Perbedaan yang paling utama menurut Dennis McQuail itu adalah pada karakternya yang lebih luas jangkauannya. Kalau kayak media televisi, orang yang bisa menonton tayangan di televisi itu kan terbatas ya, kecuali siaran tersebut, siaran yang disiarkan di televisi itu juga disiarkan di media online. Dan itu pun kan hanya yang berlangganan saja atau yang hanya mengakses media online. Orang misalnya orang mana New Zealand mau nonton sinetron Ikatan Cinta, dia harus mengakses RCTI Plus. Iklan banget nih. Itu. Jadi perbedaannya komunikasi massa yang dulu dan yang sekarang adalah jangkauannya yang sekarang itu lebih luas. Gitu. Kalau zaman dulu orang nggak bisa menonton, orang dari New Zealand nggak bisa menonton RCTI kan tentunya, atau menonton TV yang disiarkan di Indonesia. Kalau sekarang jangkauannya bisa lebih luas karena teknologi jaringan atau internet itu. Perbedaan yang utama lagi adalah komunikasi massa yang sekarang itu kurang terstruktur. Maksudnya kalau zaman dulu, awal komunikasi massa zaman dulu, ada aturan, ada banyak batasan, banyak kendala, sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa melakukan komunikasi massa. Kalau zaman sekarang, bahkan Lek Damis saja itu dia bisa punya acara TV loh, acara di TV-nya sendiri di YouTube. Tahu Lek Damis ya? Tahu nggak ini kira-kira? Kalau saya ngomongin Lek Damis, terus Luri Hosak, nggak tahu Luri Hosak atau siapa? Nggak tahu Bu. Aduh, ya ini yang tahu memang hanya kalangan YouTuber milenial seperti saya ya. Taunya jadi Corbuzier. Taunya Deddy Corbuzier. Oh ya wes, tidak apa-apa. Selain Deddy Corbuzier, pas Mata Najwa. Oke. Pasti tahu Dewa Kipas. Kalau tahu Deddy Corbuzier pasti tahu Dewa Kipas. Salah satu narasumbernya, salah satu yang yang mengangkat, yang menambah viewernya Deddy Corbuzier itu. Dewa Kipas itu nggak akan muncul di media kalau dia fenomenanya itu zaman dulu sebelum ada
orang bisa punya channel masing-masing seperti ini, gitu. Sehingga kita katakan sebagai kurang terstruktur, sudah kacau banget ini, spektrum komunikasinya sudah kacau banget karena setiap orang memiliki, ya, bisa mengendalikan komunikasi massanya dengan media sosial. Kalau zaman dulu komunikasi massa dikendalikan oleh penguasa. Penguasa itu bisa pemerintah, bisa kalangan religius, kalangan agamawan, bisa pemilik modal atau kapitalis. Itu. Ciri karakter, perbedaan lagi ya, perbedaan yang utama lagi dari perbedaan yang utama lagi dari komunikasi atau media baru dengan media zaman dulu atau komunikasi yang saat ini dengan yang dulu. Yang saat ini seringkali bersifat interaktif, tentu saja, ya. Yang zaman dulu itu hanya searah. Kemudian bisa lebih private dan lebih individualis. Meskipun itu adalah konten publik. Itu perbedaan utamanya. Itu menurut Dennis McQuill. Tentu saja nanti di beberapa referensi yang lain bisa menjadi tambahannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Adakah konsep-konsep yang sudah bisa diambil untuk peta konsep teman-teman? Sudah mulai ada gambaran, Bu. Oke, sudah mulai ada gambaran. Kalau Prof. Alfani sudah ada gambaran untuk membuat peta konsep tentang komunikasi massa? Atau yang raise hand deh? Wahyu Nur? Sudah ada gambaran? Belum, Bu. Belum? Kenapa nggak nanya dari tadi kalau belum? Jadi carilah istilah-istilah yang berhubungan dengan komunikasi massa di penjelasan saya tadi. Itu ya. Kalau penjelasannya tadi apa gitu. Ini sebelumnya bisa digunakan untuk mata kuliah yang lain juga loh. Jadi ada istilah mungkin yang menarik atau yang baru didengar atau ya mungkin sudah pernah didengar tetapi oh ya itu berhubungan dengan yang di tema ini gitu, ditulis saja. Tulis nanti ditulis mengelilingi tema besar tentang mata kuliah tersebut. Mata kuliah apapun ya, itu bisa sebetulnya. Coba deh nanti kalian bisa diskusikan di luar perkuliahan. Oke, kalau masih belum juga saya tambahkan penjelasannya. Jadi bagaimanapun ya, perubahan yang terjadi, perubahan masyarakat, tren budaya atau perubahan tentang komunikasi massa, manfaat atau signifikansi media massa dalam masyarakat kontemporer itu fix, tidak diragukan lagi manfaatnya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan politik, ekonomi, sosial, budaya. Media massa itu sangat signifikan, sangat memberikan kontribusi, sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat berperan. Kaitannya dengan politik misalnya, media massa itu menjadi arena debat. Jadi bagaimanapun juga ya, media massa itu sangat signifikan ya di masyarakat kontemporer. Tadi ya kaitannya dengan politik. Ya, kaitannya dengan politik itu di ranah politik media itu menjadi arena debat. Media juga menjadi saluran untuk membuat dan menyebarkan kebijakan pemerintah ya. Seperti larangan sholat Jumat ya di awal Covid oleh pemerintah, oleh MUI juga, itu kan diketahui oleh masyarakat juga dari media massa. Media massa kaitannya dengan politik juga memunculkan fakta, ide, kandidat yang kemudian terkenal
kepopulerannya di bidang politik gitu ya. Media massa juga menjadi alat bagi para politisi, kelompok kepentingan, pemerintah juga untuk melakukan publisitas atau publisitas ya, kepopulerannya, membuat dirinya jadi populer gitu, dan menanamkan pengaruh, mencari massa, konstituen, mencari fans juga ya. Ini ada enggak ini yang jadi komunitasnya apa itu jenenge? Lesti Bilar. Nah, Lesti Bilar. Ada enggak ini yang komunitasnya Lesti Bilar? Tahu saya. Udah ada, Bu, udah ada. Kita enggak ada. Kita enggak anak lah ya, Bu. Enggak, alhamdulillah enggak. Kok ngomong gak ada ini maksud banget gitu loh. Tenang. Memang udah ada, Bu. Kita netral. Anak KPI kan netral Nggak semua. ada, itu aslinya ada, Bu. Gitu ya, Badrul. Mungkin Ya, ada, Bu. Mungkin bukan Lesti Bilar. Andin sama Aldebaran katanya. Oh, Andin sama Aldebaran atau AHA. Nih, ini mungkin komunitas fansnya Atta Halilintar ya toh? Enggak semuanya, Bu. Saya alhamdulillah, Bu. Jangan-jangan Normal. memangnya mereka nggak normal, mereka normal. Ya enggak, Bu, soalnya kan mending ngurusin hidup sendiri udah susah, ngapain ngurus hidup orang lain gitu. Nggak usah curhat dong, Za. Kok terus curhat sama saya? Iya, tapi ini ya menarik sekali kalau mengamati, meskipun kita memang harus fokus pada diri kita sendiri, tidak usah ngurusin orang lain. Sebagai mahasiswa ya, kita itu juga perlu memiliki kekepoan, gitu, keingintahuan, curiosity tentang hal-hal yang menjadi kajian kita. Kajian kita itu salah satunya kan kajian media. Maka fenomena seperti itu juga menarik untuk menjadi bahan kajian. Kenapa bisa ada? Kecenderungannya apa sih? Trennya bagaimana? Kenapa kok sampai bisa muncul hasil riset dari Microsoft tentang Digital Civility Index? Tahu nggak? Tuh, pasti nggak tahu deh ya. Coba di browsing. Tahu. Oh, apa Dava? Itu apa itu? Yang lagi rame itu kan Bu, kalau masyarakat Indonesia di sosial media sangat tidak sopan. Ya, betul. Masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang tidak sopan dengan parameter dari Microsoft di dalam Digital Civility Index itu. Nanti coba dikepoin. Nah, kenapa kok bisa sampai muncul seperti itu, ya kan? Itu kita perlu tahu juga. Jadi jangan menerima mentah-mentah. Bahkan kita bisa melakukan counter riset. Itu. Counter riset itu ya bukan berarti kemudian masyarakat yang lain ada yang lebih lebih ndak sopan kok, misalnya ya ndak seperti itu juga. Tapi kita munculkan kritik terhadap metodenya mungkin, teorinya mungkin, bahkan hasilnya gitu ya. Tapi minimal setidaknya kita perlu tahu. Sampai kemudian ada banyak orang yang kemudian yang saat ini bisa jadi YouTuber dari berbagai macam kalangan dengan berbagai macam konten gitu ya. Bahkan ada konten yang demi bisa mendapatkan banyak viewer, subscriber di media sosial ya, tidak hanya di YouTube, di berbagai media sosial, dia rela membuat konten bunuh diri. Dia bunuh diri untuk bisa punya konten yang mendapatkan banyak view. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu kajiannya teman-teman sebenarnya. Tentu saja multidisipliner dengan kajian yang lain untuk menguatkan. Itu menariknya komunikasi dan penyiaran Islam ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi sampai di mana ya? Sampai di politik ya, politik. Oke. Sampai di kaitannya di bidang politik. Sedangkan kalau di bidang apa? Industri. Di bidang politik tadi, bidang budaya, kaitannya dengan budaya, media massa itu
menjadi sumber maupun sarana mengekspresikan budaya, merepresentasikan, ya, menjadi keterwakilan budaya gitu. Kemudian juga membentuk identitas sebetulnya media itu. Mereka halayak yang religius tentunya akan mengkonsumsi media massa yang religius. Halayak yang sukanya olahraga, sport, akan banyak berinteraksi dengan media yang kontennya tentang sport. Karena identitas itu menunjukkan identitas mereka gitu. Meskipun ya tidak terus selalu seperti itu. Enggak Bu, saya suka sport tapi saya enggak selalu ini Bu, harus medianya itu gitu. Saya malah suka news Bu gitu. Ya, identitas sosial itu bisa tidak harus dari minat, kesukaan gitu ya, tetapi bisa juga dari identitas yang sifatnya Anda sebagai statusnya sebagai pelajar, anak gitu. Kehidupan, kalau dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, media massa itu ya akan berhubungan dengan rutinitas. Ibu-ibu micin, mami pecinta ikatan cinta itu, atau mas-mas pecinta ikatan cinta, ada loh micin. Di kontak saya tuh banyak itu status-status teman-teman cowok-cowok ya pada suka ikatan cinta. Itu mama-mama itu. Mama-mama, atau ini deh, saya sempat baca pembantunya Prilly Latukonsina itu kalau habis maghrib izin nonton ikatan cinta. Artinya jadwal, pola, rutinitas mereka itu sudah dikendalikan dengan tayangan media. Atau kayak misalnya teman-teman bangun pagi kemudian mendengarkan siaran radio yang siraman rohani misalnya. Rutinitasnya seperti itu. Jadi media massa yang merupakan alat dari komunikasi massa itu ya, itu dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu sudah membentuk jadwal, agenda gitu, rutinitas keseharian. Dan media juga mempengaruhi dan rutinitas keseharian itu juga mempengaruhi konten media, sorry ya gitu. Rutinitas keseharian dipengaruhi dan mempengaruhi konten media, saling mempengaruhi. Misalnya apa? Saat ini teman-teman jadi lebih suka mengkonsumsi minuman rempah misalnya, karena banyak media yang memberitakan minuman rempah bisa mencegah COVID. Saat ini teman-teman mahasiswa hobinya jadi hobi naik sepeda, traveling naik sepeda, karena ada lifestyle para artis yang ditampilkan oleh media yang sedang suka naik sepeda. Jadi media itu membentuk keseharian kita, gaya hidup, menghabiskan waktu luang gitu ya. Fashion, aduh apalagi kalau fashion itu ya. Nih, kalau zaman dulu ya, sejak mulai awal kemunculan sinetron religius itu, dan kemunculannya dulu kan hanya pas periode Ramadan ya. Kalau sekarang sinetron religius itu hampir setiap hari ya. Itu sinetron azab itu, atau apa sih itu? Sinetron yang seperti itu, sinetron yang mengangkat simbol-simbol keislaman. Jadi kalau zaman dulu saat Ramadan ditayangkan acara sinetron religius dan acara-acara religius lainnya, itu pasti memunculkan tren mukena, tren kerudung, untuk sekarang hijab atau jilbab, itu media yang memunculkannya, itu media. Sebetulnya gejalanya
yang sebelum ditangkap oleh media itu sudah ada, tetapi media kemudian mereproduksi dan memproduksi itu menjadi dikonsumsi dalam keseharian. Itu kalau untuk keseharian. Kaitannya dengan ekonomi. Kalau kaitannya dengan ekonomi, media massa ini kemudian menjadi satu korporasi besar yang berpengaruh pada industri wisata, olahraga, kuliner, leisure, waktu luang gitu ya. Itu korporasi. Kalau teman-teman lihat, industri media itu tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang. Memunculkan kemudian industri pekerja media. Apalagi ketika media itu dia adalah multi company. Jadi kayak MNC gitu kan. Dia punya TV, dia punya radio, ada korannya juga, ya toh. Radionya itu Trijaya, korannya Sindo, medianya juga tidak hanya MNC, ada RCTI, ada Global, ada apa lagi? iNews ya, iNews itu. iNews. Oh. Ya. Benar atau salah saya? Atau nggak tahu? Oh enggak? Oh, kalau salah loh ya, saya diralat loh. Nanti kan malu-maluin kalau saya upload di YouTube. Nanti jadi viral saya. Kan enggak enak. Viral ada wajah kalian, semakin enggak enak lagi tuh. Jadi kalian ikut terkenal. Apalagi Rasul. Ini nanti akan jadi unik sekali. Oke. Jadi untuk semua penjelasan tadi, fokus kajian komunikasi massa ini tentu saja tidak hanya pada media massa. Meskipun media massa menjadi tema kaji pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, hampir seterusnya nanti. Tetapi kita tidak hanya fokus pada medianya, ya, tapi pada juga prosesnya. Kemudian apalagi prosesnya, ke halayaknya atau publik gitu ya. Kemudian selain itu kita juga nanti mungkin mengkaji teknologinya atau jaringannya gitu. Itu dari Dennis McQuell. Dari sini ada pertanyaan? Iza kalau mau nanya lagi tidak usah sungkan, Za. Paling cuma dibatin sama teman-temannya. Masa saya terus Bu yang tanya? Ya nggak apa-apa dong. Daripada nggak ada yang bertanya. Nanti sesat di jalan. Makanya. Ya gini aja Bu, buat kelompoknya itu nanti kan dibagi 4 toh. Kok kesusun mendang tekan pengen kelompok. Tapi memang udah jam 11.16 ya. Ya dibagi 4. Nah ini saya coba. Bagi 4 topik apa aja Bu? Jadi pertemuan ketiga ini tentang media massa. Jadi nanti dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok media massa cetak, audio, audiovisual, dan new media. Teknisnya 4 kelompok itu adalah 4 tema, adalah 4 diskusi media. Mendiskusikan tentang media cetak itu apa saja sih? Media audio itu apa saja? Media audiovisual apa saja? New media itu apa saja? Gitu. Ini sebelum saya bagi kelompoknya pahami dulu. Jadi semuanya harus saling tahu nanti. Ya. Terus nanti yang dikerjakan apa? Sama-sama tanya jawab lah atau diskusi atau gremeng atau ngobrolin. Boleh via WhatsApp group, boleh video callan, boleh punya Google Meet atau Zoom sendiri gitu ya, internal grupnya. Yang jelas itu nanti kalian, dinamika kelompok kalian itu, proses kalian dalam berdiskusi itu tolong didokumentasikan dalam logbook itu maksudnya catatan gitu, kayak diary gitu, catatan sendiri saja. Kalian catat ya sebagai hasil dari kerja kelompok, dan yang didiskusikan dalam kelompok itu nanti teknis bikin vlognya gimana ya gitu.
Tapi vlognya itu tugas individu. Output vlognya itu per individu bikin vlog sendiri. Oh, Yang kelompok berarti kan dibagi 4 toh, Bu. Nah, satu kelompok misal di kelompok audio itu kan dia punya forum diskusi sendiri dalam kelompok itu, tapi tugasnya tetap tugas individu. Satu orang itu tetap ngupload satu persatu kayak gitu. Betul. Oh iya. Ngevlog dirinya masing-masing. Yang tugas kelompoknya ya dokumentasi, kalau itu video call ya screen record gitu kan, kalau Zoom atau Google Meet direkam, kalau itu chat grup WhatsApp ya di screenshot atau di screen record gitu ya, chat history chatnya gitu. Jadi kita tahu bahwa kalian itu memang berdiskusi gitu. Rakyat diskusinya itu ya setuju gitu, tidak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa kalian melakukan dinamika kelompok, karena kelak yang tembene bahasanya saya susah kalau bahasa lokal ya, saya terbiasa bahasa internasional. Jadi kelak ketika kalian bekerja di media, kalian itu tidak bekerja sendiri, kalian itu bekerja dalam satu tim. Kalau tidak terbiasa untuk berdinamika kelompok, kalian akan menjadi pribadi individualis yang egois serta narsis. Padahal kerja media itu kerja tim, dan hampir semua pekerjaan itu kerja tim gitu ya. Kerja tim itu memang harus dibiasakan, dikondisikan, dilatih gitu. Jadi itu tetap harus, dinamika kelompok itu tetap harus teman-teman lakukan, lalui dan catat, laporkan. Nah, tugas individunya dari dinamika kelompok itu nanti mungkin ada obrolan, aku kok meh ngevlog bahasa kalian ya, aku kok meh ngevlog, aku nang omah misalnya nyekel buku terus cerita buku ini adalah salah satu bentuk media cetak, karena di buku ini kita bisa membaca, melihat apa gitu penjelasannya gitu. Terus yang punya radio di rumah, ini adalah radio zaman dulu, peninggalan mbah buyutku gitu misalnya kan. Jadi kalian ngevlog diri kalian sendiri beserta contoh media massa yang sesuai dengan kelompok teman-teman itu di rumah, di sekitar rumah saja, nggak usah modus. Bu, saya kelompok audiovisual, kelompok kami sudah memutuskan untuk ngevlog di bioskop. Jadi nanti pamit sama orang tua, Pak Bu saya mau ke bioskop, mau ngevlog buat tugas perkuliahan, itu namanya modus ya. tapi kalau kalian mau ke bioskop ya karena sendiri, karena keinginan sendiri, tidak usah modus, karena tugas perkuliahan gitu. Kemudian di sana kok kalian bikin vlog buat tugas perkuliahan, silakan gitu. Ada lagi misalnya mau ke warnet, biasanya tidak pernah diizinkan ke warnet oleh orang tua. Ini ada buat modus ini, mau ke warnet buat tugas ya. Jadi nanti dibicarakan teknisnya ngevlog satu kelompok, akan sangat mungkin satu dengan yang lainnya itu berbeda ya, karena rumahnya tentunya berbeda, berjauhan, akan sangat bisa juga nanti sama maksudnya sama latarnya ya, sama-sama TV yang sama, mungkin karena dia satu rumah, satu kosan gitu. Tapi kalau kayak gini kayaknya nggak ada yang ngekos deh ya di rumah masing-masing. Atau mungkin dia memang satu keluarga ya, dia kakak beradik yang kebetulan kuliah di IAIN Kudus KPI, kelasnya sama lagi gitu, boleh sama. Kelompoknya sama lagi ya, boleh sama. Nah, nanti saya bagi kelompoknya, jumlahnya 31 ya, dibagi 4 saja. Absen 1 sampai, kalau dibagi 4 berarti ada 3 kelompok yang 8 orang, ada 1 kelompok yang 7 orang ya. Iya, Bu. Ya, absen 1 sampai 8 kelompok 1, absen 9 sampai 16 kelompok 2, absen 17 sampai ya bener kan ya? Ya, 17 sampai 24 ya. Itu kelompok 3. Kok 17 sampai 24? Bener ya? Betul nggak sih? Absen 17 sampai 24, betul?
Ya, kelompok 3 dan selebihnya kelompok 4 berarti. Gitu aja, mudahnya gitu. Jangan dipersulit. Bu, jangan pembagiannya jangan kayak gitu, Bu. Ya, kalau tidak suka dengan pembagian saya, silakan dibagi lagi satu kelas. Yang penting tugasnya dikerjakan. Karena capaian perkuliahannya adalah teman-teman bisa membedakan mana yang media cetak, audiovisual. Allah nggak usah tugas kayak gitu juga bisa membedakan, Bu. Ya, apalagi anak SD pun tugas kayak gini malah dilakukan individu. Anak SD aja tugasnya disuruh bikin iklan TV loh, individu loh. Anak SD zaman sekarang. Anak PAUD juga disuruh nonton iklan maksudnya. Jadi harus tentunya ada perbedaannya ya ketika tugas kelompok ini dikerjakan oleh anak SD dengan mahasiswa gitu. Perbedaannya itu tadi, vlognya itu akan menjadi kreativitas mahasiswa tersebut. Itu adalah prestasi kalian. Itu adalah salah satu karya kalian di antara nanti banyak karya lainnya yang bisa teman-teman jadikan referensi ketika nanti masuk ke dunia kerja. Bukan tidak mungkin dunia kerja kalian itu meminta kalian untuk bikin vlog gitu, yang misinya misi perusahaannya gitu. Dan kalian sudah punya portofolio itu. Jadi direkam, diupload ke blog atau ke media sosial, dan URL-nya yang diupload ke Vkelas. Ada yang belum paham dengan penjelasan saya tentang media massa dan penugasannya? Bu, izin bertanya. Silakan. Kan ini contoh kelompok 1 itu kan audio. Absen 1 sampai 8. Kelompok satu kalau audio tuh, kelompok 1 cetak toh? Iya, cetak. Itu absen 1 sampai 8 lah, Bu. Nah, itu kan nanti kan buat video tentang media cetak itu dan lain-lain. Nah, nanti media cetak saja. Oh, media cetak saja lah. Per individunya nanti nguploadnya di blognya masing-masing. Nah, itu urutannya kelompok 1 dulu, kelompok 2 atau gimana, Bu? Ya enggak urut, blognya masing-masing kan nggak usah urut. Berarti jadi ini yang upload vlog, iya, yang dikerjakan sendiri-sendiri, nggak usah digabung. Iya. Udah kan? Ya. Ya. Jadi jangan mempersulit diri ya. Jangan nanti saya nggak bisa karena hari saya memorinya kurang. Jadi saya perlu beli HP baru, Bu. Itu jangan. Itu namanya modus ya. Vlog itu bebas. Ada yang nanya durasinya, bebas. Mau 2 jam silahkan. 1 detik. Kok ya kebangetan ngevlog kok 1 detik itu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum aja lebih dari 1 detik. Apalagi kalau assalamualaikumnya lebih panjang lagi, itu bisa 1 menit ya. 1 menit assalamualaikum. Bebas. Apalagi berarti itu mulai nguploadnya itu minggu depan atau minggu belakangnya, Bu? tugasnya kan dari sekarang. Begitu nanti menu penugasannya sudah ada, silakan secepatnya diupload sehingga teman-teman tidak menunda-nunda tugas, karena nanti akan ada tugas yang berikutnya dari mata kuliah yang lain dengan dosen yang lain atau dosen yang sama. Baiklah, Ibu. Iya. Jadi jangan menunda-nunda sesuatu ya. Nanti kebiasaan dan itu sangat merugikan sekali. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, sumbernya boleh dari yang lain selain Dennis McWell yang tadi, misalnya yang peta konsep tadi ya. Ya, Bu. Usahakan dari Dennis McWell dulu ya. Nanti yang lain itu sifatnya hanya memperjelas apa yang teman-teman baca atau dengarkan dari saya tentang penjelasan tentang komunikasi massa dari Dennis McWell. Itu penjelasnya saja.
Bahkan mungkin akan lebih bagus lagi teman-teman kasih tanda atau simbol mana yang dari Dennis Well, mana yang dari referensi lain, nanti disebutkan referensinya apa. Dan itu adalah strategi belajar yang tidak hanya buat mata kuliah ini, teman-teman bisa lakukan untuk mata kuliah yang lain, untuk hal apapun, bahkan bikin peta konsep itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, karena Nur Rohmah sudah songgowang, terus Zakiyah wajahnya sudah kucel, Rasul juga sudah tadi pegang pita parafia. Saya khawatir dia akan bunuh diri gitu ya. Nadia Salsabira jilbabnya melorot ngalor ngidul. Mau nyekel batik barang. Wahyu Nur ya wajahnya sudah pucat. Ya. Oirotun pegang hidung. Mari kita akhiri perkuliahan kita saja. Saya terbuka untuk konsultasi apapun tentang perkuliahan ya, jangan konsultasi tentang cinta. Cinta dikonsultasiin. Cinta itu diekspresikan gitu ya. Dafa kupingnya langsung gatel ya, Pak. Kita akhiri dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.